Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hake Romansa. Hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik sekali, itu tentang cowok toksik. Nah, sebenarnya pembahasan cowok toksik ini adalah berangkat dari orang-orang yang punya mental lemah, orang-orang yang tidak punya value, orang-orang yang sebenarnya masih butuh proses untuk mengembangkan dirinya. Tetapi memang video-video yang kita buat itu berupaya untuk menaikkan value laki-laki. Bagaimana laki-laki yang punya punya sikap, punya perilaku, punya mental yang lebih baik daripada laki-laki lemah. Tetapi ya memang kenyataannya kita lihat sekarang masih banyak ditemukan orang-orang yang masih value-nya turun, masih value-nya rendah, tetap mendapatkan pasangan. Nah, akhirnya orang-orang yang seperti ini akan semena-mena. Mereka akan tidak mampu untuk menempatkan perempuan itu pada porsi-porsi yang lebih baik. Nah, ini akan memunculkan yang namanya laki-laki toksik. Nah, orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang ingin berupaya untuk mengekang. Bahkan untuk mengekang ini dengan cara-cara berbagai cara, dengan cara sampai intimidasi, mengancam dan sebagainya. Nah, biasanya itu tadi ada anggapan bahwa keadaan ini itu jarang-jarang terjadi, sehingga saya harus benar-benar mampu mempertahankannya dengan segala cara. Akhirnya perempuan yang harusnya dia cintai menjadi bahan objek untuk dia kuasai akhirnya. Nah, perempuan-perempuan seperti ini yang sudah memberikan kesempatan yang baik kepada laki-laki yang belum berkembang ini, akhirnya mereka terkekang, mereka akhirnya terpenjara. Nah, ketika mereka ingin keluar, mereka tidak bisa karena memang betul-betul diancam begitu dengan verbal maupun non verbal. Nah, oleh karena itu maka pembahasan kali ini akan menguak sebenarnya lebih dalam tentang laki-laki toksik ini. Nah, menurut Prof nih, apakah apa yang saya sampaikan ini itu benar atau tidak? Kalaupun benar, itu sebenarnya apakah mereka ini layak diberi kesempatan? Karena kan memang banyak nih quote-quote atau orang-orang yang udah menjelaskan, jangan beri kesempatan orang jelek untuk untuk glow up, atau bukan glow up ya, untuk di atas gitu loh. Jangan berikan kesempatan cowok jelek, dalam kata arti jelek di sini adalah orang-orang yang belum punya value, untuk mendapatkan hati perempuan cantik. Karena kalau misalnya dia mendapatkan itu, dia akan merasa besar diri dan berupaya sebesar mungkin untuk mempertahankannya. Nah, akhirnya ya itu tadi, muncullah karena mentalnya memang belum 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 kuat, mentalnya belum bagus. Nah, akhirnya yang muncul adalah cowok-cowok toksik. Ini gimana nih, Prof? Jadi kalau aku pribadi ya setuju ya, jangan memberikan kesempatan sama orang jelek untuk dapetin cewek cantik. Kalau memang orang itu jelek secara value ya, bukan secara fisik gitu. Itu aku setuju ya. Karena gini, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu tadi, mungkin kita kasih tahu dulu penyebabnya apa. Nah, biasanya kayak misalkan gini, minder, ngarep, terus kemudian loyo, cowok-cowok lemah, toksik, itu kan pasti ada penyebabnya. Contoh nih ya, ada anak yang broken home, dia nggak dapat kasih sayang dari orang tuanya, sehingga dia nggak tahu gimana caranya nge-treat cewek, dia nggak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya, dia nggak pernah dapat sentuhan dari ibunya, sehingga dia tuh nggak tahu gimana cara memperlakukan cewek yang sebenarnya, karena dia sendiri pun nggak pernah diperlakukan seperti itu gitu. Jadi ada sebabnya gitu. Contoh lagi misalkan kayak ada cowok nih nggak pernah dapat sentuhan dari papanya atau bapaknya udah meninggal atau mati atau kenapa lah gitu, bapaknya pergi gitu, cerai atau gimana. Nah, ini anak nanti kan fatherless nih. Biasanya anak ini akan bingung nih, gimana cara mengambil keputusan, dia akan loyo. Karena apa? Dia pasti akan disetir sama ibunya. Karena dia nggak punya bapak nih, otomatis yang ceramain dia pasti ibunya kan. Nah, seorang ibu dalam mendidik anak laki-laki sama seorang ayah dalam mendidik anak laki-laki ini kan berbeda. Ini pernah kita pelajari di perkuliahan kan. Itu hasilnya beda. Sehingga ini juga menyebabkan orang cowok-cowok ini juga akan nggak bisa memperlakukan seseorang itu pada tempatnya. Cewek yang harusnya dilindungi gitu, di-improve lah gitu, dimodif biar lebih glow up, malah dirusak gitu, dijadikan objek buat enak-enak gitu. Kalau kasus dari itu kalau menurut aku ya, pertama itu karena dia nggak punya sosok ayah, terus juga dia tuh nggak
ibunya juga tidak apa ya, nggak ini, karena mungkin misalnya cerai, otomatis ibunya ini akan nyalain bapaknya kan, sehingga dia bingung, aku juga laki-laki tapi kok aku disalah-salahin terus gitu. Akhirnya dia ngerasa, wah besok ketika punya pacar mungkin balas dendam ke pacarnya gitu. Terus juga gini, cowok-cowok yang lemah, cowok-cowok yang toksik toksik itu kan biasanya sering dibully, sering di ini. Sekali dia dapat pacar, wah dia akan langsung jumawa, dia akan langsung sombong gitu. Sama kayak orang miskin yang diinjak-injak selama sepanjang hidupnya, tiba-tiba dia kaya. Wajar nggak kalau dia tiba-tiba flexing, tiba-tiba ini? Ya wajar aja. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia dia diinjak-injak terus. Sama juga cowok juga kayak gitu. Nah bahayanya adalah ketika cowok jelek yang nggak punya value ini punya pacar cantik, otomatis dia akan ngerasa dapat segalanya. Bahkan ada loh banyak kasus cowok-cowok toksik, cowok-cowok lemah yang dia tuh kebetulan aja dia kaya, sehingga dia punya banyak duit, sehingga dia bahkan bisa apa ya, cara dia PDKT sama cewek itu yaitu di treat, dikasih ini kasih itu, terus habis itu diajak ke kosnya, udah disekap di situ. Itu kejadian nyata loh, banyak loh orang-orang yang seperti itu. Dia toksik, bahkan ada yang sampai dia tuh ini standby di kosnya dia kan, nggak cuma 1-2 cewek kan, itu banyak loh. Nah ini berbahaya guys. Jadi ada banyak cowok yang dia minder, dia tuh apa ya, dibully jauh dari apa ya, antisosial, dia tiba-tiba tuh jadi psikopat gitu. Jadi tiba-tiba bisa jadi psikopat. Ada cowok nih ya yang nyekap ceweknya di kos, ada juga yang nungguin ceweknya sampai keluar, bahkan ngikutin. Itu yang ada di film-film itu tuh bener-bener ada bro, di dunia nyata. Sampai masuk ke kos cewek kan. Iya, sampai masuk ke kos cewek. Bahkan itu adalah realita yang kita temui. Itu bahkan pengalamannya teman cewek kita. Itu cowok itu bisa segila itu ya. Nah, dan mungkin ada lagi juga ini. Ya, jadi ciri-cirinya ya, kalau cowok kalian toksik adalah dia itu akan ngekang kalian. Kalian tuh nggak boleh main sama bestie kalian, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Kalau kalian di DM, misalnya di DM di Instagram, tiba-tiba dia yang bales marah-marah gitu, tapi dia nggak berani nunjukin mukanya dia. Tapi dia ketika kita klik, ini siapa sih pacarnya, kita klik nggak ada postingan, dia nggak sadar kalau dia dijadikan badut ya kan. Cowok itu sok-sok arogan, sok ini, sok keren, padahal dia ini sebenarnya dijadikan badut juga sama si cewek tersebut. Sama-sama gimana ya, sama-sama toksik juga sih. Ceweknya toksik, cowoknya juga toksik. Jadi cowok toksik itu jauh lebih berbahaya daripada cewek yang toksik. Pokoknya gini, mungkin kalau cewek toksik itu apa ya, nggak terlalu inilah ya, tapi kalau cowok itu bisa sampai menyekap di kosnya dia, nggak boleh keluar, nggak boleh ini loh. Itu nyata loh. Jadi pokoknya kalau cowok kalian itu udah, pertama ciri-ciri cowok toksik yang harus kalian hindari ya para ladies, pertama omongannya kasar. Omongannya kasar. Kalau dia berani bilang apa ya, mungkin halnya sepele ya, anjir, tolol, bangsat, anjing, itu mungkin sepele, tapi kalau itu kalian sering dapetin itu, itu berbahaya. Jadi menurut aku ya, meskipun kita anak yang gaul, kita mentoleransi hal-hal kayak gitu, tapi pasangan kita sendiri nggak pernah ngomong kasar seperti itu. Jadi kalau pasanganmu aja ngomong anjing, tolol, bangsat, itu udah tanda dia nggak respect sama kamu. Segaul apapun lo ya, itu tanda dia nggak respect. Coba bayangin aja, misalkan apa kebiasaan ini terbawa sampai nikah dan punya anak, anakmu bilang kayak gitu, jing, apa perasaanmu kan? Jadi segaul apapun lo tetap harus punya adab gitu. Jadi jangan sampai kalau cewekmu atau mungkin pacar kamu itu udah bilang kayak gitu, kata-kata kasar, itu udah tanda dia toksik. Oke, jadi itu ya guys ya. Jadi kalau kalian itu memang belum mentalnya belum terbangun, kalian tuh belum value-nya belum bagus, maka yang paling penting adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan potensi kalian. Karena kalau kalian memaksakan untuk mendekatin seseorang terus tiba-tiba berhasil, akhirnya kalian akan berubah menjadi cowok yang sangat luar biasa jahatnya kepada perempuan. Bahkan kalian itu akan jadi penghancur masa depan perempuan itu, meskipun landasannya kalian bilang kalian itu cinta. Nah, sehingga yang video kali ini untuk mengingatkan para cowok-cowok dan juga memberikan disclaimer kepada perempuan-perempuan
Kalau kalian memang belum melihat apa namanya cowok ini akan berkembang, cowok ini malah menurun terus dalam kata arti dia upayanya untuk mengembangkan dirinya masih jauh, maka lebih baik jangan diterima dulu. Meskipun kalian sudah cinta sama dia, kan kita nggak bisa juga apa namanya mengendalikan cinta, tapi jangan diterima langsung. Coba aja kasih motivasi, coba aja kasih apa namanya jalan-jalan, step-step biar dia mengembangkan dirinya sendiri dulu. Karena kalau kalian terburu-buru untuk memberikan kesempatan pada cowok jelek ini dalam kata arti value-nya ini, maka dia akan membuat hidup kalian akan lebih hancur, hidup kalian akan lebih rusak. Maka itu akan berbahaya terhadap relationship yang akan kalian bangun begitu. Kuncinya adalah gini, jangan pernah menerima cowok yang kasar, entah kata-katanya kasar atau perilakunya kasar, karena yang keluar dari mulutnya dia itu sebenarnya adalah cerminan dari dirinya yang sejati. Nah, jadi itu ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada cowok udah kasar kata-katanya, bahkan kalau misalnya dia tanpa tanpa apa namanya tanpa sadar ataupun sadar menggunakan fisik dengan mentoyor-toyor kalian gitu-gitu. Kalau saran aku ya itu tadi, jangan sampai deketin cowok-cowok yang seperti itulah. Karena ya itu tadi, kalau kalian paksakan untuk mendekati cowok-cowok atau menerima cowok-cowok yang toksik seperti itu, siap-siap aja disekap. Nah, siap-siap aja kalian akan diintimidasi, kalian akan diancam, kalian akan dikurung, kalian kan akan menjadi budak dia. Budak benar-benar apa? Karena dia akan berani melakukan tindakan-tindakan kriminal bahkan ya. Ya itu tadi, dia berani menunjukkan bahwa aku tuh nanti bunuh diri. Kalau dia nggak berani ke kalian ya, biasanya dia mengancam diri sendiri juga sering tuh. Kalau kamu ini aku udah bunuh diri aja gitu-gitu. Nah itu juga ribet terhadap hidup kalian. Jadi itulah ya guys ya, intinya adalah jangan terima cowok-cowok jelek mental dan value-nya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi kita kapan-kapan. Bye-bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.